Kericuhan saat persidangan kasus sengketa Pilkada Provinsi Maluku di Mahkamah Konstitusi Kamis lalu kembali mencoreng wibawa MK. Sebelumnya citra MK ternodai kasus suap sengketa Pilkada yang menyeret mantan ketuanya Akil Mohtar sebagai tersangka. Apa yang harus dilakukan MK untuk mengembalikan wibawanya di hadapan publik? Dan untuk membahas ini telah hadir bersama kami wartawan senior Tempo, Bambang Harimurti dan pemimpin redaksi Rakyat Merdeka Online, Teguh Santoso. Ya, Mas Bambang, Mas Teguh, ini terima kasih sudah bergabung di Berita Satu View. Ini kalau kita lihat Mas Bambang, kericuhan di MK ini kan juga masif itu kemarin dan kita juga dikejutkan begitu. Nah, kalau kita lihat apakah ini menjadi buah yang dipetik akibat kelakuan dari sang ketua begitu yang sudah mencoreng nama MK? Jelas itu jelas karena tingkat kepercayaannya masyarakat turun, jadi wibawanya juga turun. Betul. Tapi jangan juga dilupakan, memang kelompok yang menyerang ini punya reputasi beringas gitu ya. Karena dulu pun ada kelompok ini, dulu juga ada kelompok ini yang di Jakarta yang terlibat peristiwa kriminal itu sampai pengadilannya harus dipindahkan dari pengadilan Gedung Biasa ke pada saat dengan kantor polisi itu ya. Dan ada juga peristiwa saling bacok. Makanya saya kaget juga kok polisi kurang tanggap, kurang memikirkan pengamanan yang lebih ketat gitu ya. Nah ini Mas Teguh, kalau kita lihat sendiri, sebenarnya ini apakah murni luapan emosi atau memang ada upaya untuk mendelegitimasi dari MK begitu? Kalau saya melihatnya begini, kasus Pak Akil kemarin dan juga kasus kerusuhan yang baru terjadi di MK itu, mestinya kita bisa gunakan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi secara umum tentang peradilan konstitusi kita. Saya kira ya mungkin ada baiknya kewenangan MK ini kita sedikit revisi lagi, dan salah satu hal yang diharapkan oleh sementara kalangan yang lalu ketika Presiden hendak mengeluarkan Perpu adalah menghilangkan soal peradilan tentang sengketa pilkada ini. Bayangkan ada 500 pilkada. Betul. Dan ketika dia dipulih sebuah tempat yang namanya Mahkamah Konstitusi di Jakarta, di mana itu jauh dari tempat pelaksanaan pilkada, kesulitan menghadirkan saksi, kesulitan menghadirkan bukti, itu memakan waktu. Dan sekarang sengketa itu sudah masuk dalam katakanlah misalnya anggaran pemenangan pemilu. Nah, apalagi putusannya juga mengikat begitu ya, Mas, kalau kita lihat final dan tidak bisa naik banding begitu. Dengan hierarki kekuasaan ini yang mutlak besar dan membuka peluang bahwa akan bisa terjadi kejadian yang serupa begitu terkait dari kasus Akil Mohtar. Sebetulnya tergantung pada sistemnya ya, karena saya kan dulu 3 tahun lalu jadi tim investigasi di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya kalau Mahkamah Konstitusi sendiri menerapkan kode etik dan mengawasi pelaksanaan kode etik dengan baik, sehingga hakim itu nggak berani macam-macam, makin lama makin berwibawa, itu bisa jalan gitu. Karena bagaimanapun kita akui sudah berapa ribu kasus diadili, kan yang bermasalah sebetulnya kecil sekali gitu ya. Kita bisa bangga dengan itu. Tapi kita lihat memang perilaku hakimnya kok makin lama makin bermasalah gitu. Ini yang menjadi sumber utamanya. Jadi kalau mau dibenahi, hakimnya dibenahi, pengawasan hakimnya dibenahi. Yang nggak usah melanggar hukum, baru melanggar etik keluarin gitu loh. Dan kalau kita lihat sendiri Mas Teguh, tanggapan Anda ketika kita lihat mungkin ada wacana bahwa orang-orang atau jajaran petinggi di MK itu hanya dari ekspertis atau mungkin pakar hukum saja, tidak dari partai politik dan juga tidak dari latar belakang parpol begitu. Ini Anda setuju dengan ini? Saya setuju dengan itu, cuma mungkin kita perlu mengubah agi sedikit aturan di undang-undang tentang MK ini, karena memang disebutkan di sana 9 itu komposisinya adalah 3 DPR, 3 eksekutif dan 3 dari ekspertis MA terutama. Tapi sekali lagi saya pikir ada beban yang begitu berat di MK ini sekarang ya. Mereka mesti menyelesaikan setiap kasus itu paling tidak dalam 2 minggu. Sementara pengetahuan mereka terhadap setiap kasus pilkada itu saya kira tidak begitu cukup memadai juga untuk mengambil keputusan yang katakanlah misalnya memang memiliki dimensi keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, belum lagi kalau misalnya kita berkaca pada periode pertama 2003-2008 itu kasusnya Mas, itu masih 207. Dan itu mereka memutuskan 205 kalau saya tidak salah. Jadi ada 2 yang tidak bisa diselesaikan dalam 5 tahun itu. Dan ini belum terlalu banyak melibatkan kasus-kasus pilkada. Nah, tapi ketika pilkada sudah menjadi seperti jamur di musim hujan, dan semua orang sudah bertendensi ketika orang terlibat dalam pemilu sekarang, mereka sudah memikirkan bahwa kelak
mereka akan mengakhiri ini kemenangan atau MK. kekalahan ini di dalam Betul, di MK sekali. konflik hukum gitu loh. Jadi mereka udah kesana semua pikirannya, bukan lagi kemenangan real di lapangan. Jangankan MK, Mas. Sekarang untuk KPUD dan Bawaslu di daerah saja sudah dijadikan sebagai piranti pemenangan pemilihan umum gitu loh. Nah ini Mas Teguh, kalau terkait ini tahun 2014, tahun panas begitu ya, tahun pemilu. Nah, perlu tidak sih dengan saling sengkarut begitu ya, sengketa pilkada begini, lembaga lain dimunculkan untuk bisa menangani begitu? Kalau saya sih, menurut saya pengawasannya ya harus lebih baik dan lebih tegas, termasuk kode etik. Sebenarnya MK bisa meniru KPK. KPK dulu pernah mengalami ketuanya terlibat persoalan kriminal, tetapi tidak membuat wibawa KPK itu rusak, karena orang-orang percaya bahwa kalau ada macam-macam itu akan ketahuan di KPK itu, karena mereka main golf aja nggak boleh, ya kan? Dan diawasi. Kalau kita tahu bahkan ketua KPK ketika ada yang bocor berita di sidang kode etik dan nyaris dikeluarkan. Nah sekarang dengan adanya MK harus meniru gitu. Dengan adanya majelis kehormatan begitu dan juga ada komisi yudisial, apakah masih kurang untuk pengawasan ini begitu Mas? Ya kita harus tunggu ya. Maksudnya ada yang menganggap bahwa sebetulnya cara membuatnya aja sudah bermasalah. Tapi oke lah, saya pikir yang lebih penting adalah siapa yang terpilih dan apakah betul-betul mereka berani untuk mengeluarkan hakim MK kalau terlibat yang benturan kepentingan atau etik itu kan nggak harus dibuktikan terjadi, baru bisa dipersepsikan terjadi benturan kepentingan aja itu bisa diberhentikan hakim. Ya, ini Mas Teguh, kalau kita lihat kan memang ya ini butuh waktu untuk bisa mengembalikan citra dari MK dan masyarakat juga sangat skeptik saat ini. Nah, usaha urgensi sekarang yang harus dilakukan ini seperti apa? Kalau yang tadi soal pengawasan hakim dan misalnya ketegasan aparat penegak hukum di lapangan, saya kira memang itu kunci yang paling jangka pendek yang bisa kita lakukan. Dan kita memang sudah terbiasa juga melihat aparat penegak hukum kita ini ya nonton saja, Mas. Pembiaran. Bukan hanya dalam kasus ini, tapi dalam kasus-kasus yang lain juga, termasuk kasus kekerasan komunal atau sektarian. Ya, yang baru terjadi kasus si A gitu, itu jelas-jelas pembiaran oleh aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi saya ingin membawa kita semua kepada persoalan yang lebih hulu sifatnya, yaitu tentang setting penyelesaian katakanlah sengketa konstitusi ini. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang disebut dengan sengketa pemilu di situ kan hanya sebetulnya merujuk kepada pemilihan umum yang 5 tahun sekali, entah pemilihan legislatif, entah pemilihan presiden. Nah, tetapi kemudian pilkada menjadi domain dari MK ini setelah ada undang-undang berikutnya yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung melibatkan publik. Nah, ini yang mungkin saya kira perlu kita duduk bersama untuk katakanlah misalnya tidak lagi menambah beban di MK yang terlalu jauh tadi secara geografis dan membuat orang kehilangan sentuhan terhadap kasus. Misalnya dengan itu kan keputusan KPUD misalnya ada sengketa begitu, Mas. Ya itu kan sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam wilayah kerja tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara, entah itu dari tingkat pertama atau dinaikkan ke level kedua, jadi artinya ada tinggi pendelegasian saja. tugas secara hierarki begitu, dan kemudian dipindah nanti kita begitu ya? bisa menghilangkan sifat yang mengikat itu, jadi orang bisa banding kalau udah di PT-UN misalnya. Dan itu dibangun banyak PT-UN-nya. Kalau misalnya sekarang kita tidak bisa bangun di 33 provinsi, karena sekarang baru ada 5 atau 7 begitu. Ya kita bisa bikin region. Ya ini menjadi pertanyaan ya, Mahkamah Agung saja bisa kasasi ya Mas ya begitu ya? Ya, tapi ini juga kita harus ingat dulunya juga begitu. Dulunya kan ini di pengadilan, di Mahkamah Agung. Tetapi kemudian karena Mahkamah Agung sudah dengan begitu banyak ribuan kasus setiap tahun kewalahan, jadi waktu itu dipikir wah ini ada Mahkamah Konstitusi yang tidak terlalu banyak kasusnya gitu. Jadi sementara ya secara jangka panjang banyak opsi-opsi yang kita bisa mainkan, tetapi kalau secara jangka pendek saya kok agak merasa sejelek-jeleknya Mahkamah Konstitusi dia di Jakarta mengawasinya jauh lebih gampang ketimbang kalau diserahkan sekarang ya. Kalau sekarang, kalau nanti saya sepakat dengan beliau. Tapi kalau sekarang jangan dulu deh, bahaya, lebih bahaya. Belum kalau diserbu. Kalau si majelisnya di satu daerah diserbu massa di situ, waduh. Nah itu menjadi sangat kalau di Jakarta susah dia kan. Betul sekali. Nah perbincangan masih kita akan lanjutkan, Mas Bambang, Mas Teguh. Kami akan kembali pemirsa, tetap di Berita Satu View. Ya pemirsa, masih kita lanjutkan dialog Berita Satu View membahas wibawa MK di titik nadir. Ya Mas Bambang, kalau kita lihat juga beberapa kasus kemarin ya kita lihat kita akan putar dari VT-nya bahwa dari sisi keamanan, pelajaran apa yang bisa kita benchmarking begitu, atau mungkin kita bisa lebih improvement begitu Mas, dari beberapa kemarin sampai ada beberapa pendukung dari pihak yang pemohon begitu ya, sampai
Ya. kursi, melemparkan kursi dan juga aparat sepertinya. Kalau menurut saya sih ini memang aparat kecolongan. Pertama dari sisi intelijen, kelompok ini kan sudah dikenal punya tabiat beringas. Kedua, kok katanya ada polisinya cukup banyak, kok nggak bisa menahan mereka sampai mereka bisa masuk. Kalau menurut saya sih yang pertama memang kecolongan aparat. Dan itu harus ada investigasi kenapa aparat kecolongan gitu. Dan kalau kita lihat Mas Teguh, kalau di Amerika sendiri kan contempt of court ini kan sudah menjadi satu payung hukum mungkin di Amerika dengan tidak adanya tidak banyaknya orang yang masuk ke dalam ruang sidang begitu. Nah ini kita lihat begitu masif dan juga sporadis dari pihak pemohon dan aparat. Ini hanya memegang tangan, melerai begitu ya. Ini nampaknya lalu ada dua hanya melihat begitu. Kalau menurut saya Kapolres bahkan kalau perlu Kapolda bisa dicopot karena peristiwa ini. Ya, ini kan berada di wilayah Ring 1 begitu ya Mas Teguh ya, dan dekat istana juga begitu. Nah ini Anda melihat apakah akan harus ada begitu payung hukum untuk contempt of court seperti ini? Saya kira kalau bisa kita bicara soal kekerasan di ruang pengadilan itu kan sama sebetulnya dengan kekerasan di tempat lain, Mas. Orang kenapa melakukan kekerasan itu karena dia melihat ada aparat penegak hukum yang tidak bekerja di wilayah lain di luar ruang pengadilan misalnya. Jadi ini ya sebenarnya refleksi dari pertama ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi itu. Yang kedua juga ya keyakinan mereka bahwa tidak akan ada proses penegakan hukum yang tegas juga terhadap mereka karena dianggap sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Artinya dengan merusak begitu aparat juga diam saja begitu ya. Makanya menurut saya harus ada tindakan keras terhadap aparat yang bertanggung jawab menjaga keamanan itu supaya kasih pesan ke semua komandan aparat. Kalau kalian kecolongan, out gitu. Kalau enggak, bayangin di Ring 1 aja bisa kejadian seperti itu. Gimana di daerah? Nah, dari dua tersangka ya, FS dan juga MS begitu ya, itu dikenakan pasal 170 KUHP yang hanya merusak atau melakukan perusakan secara massal begitu. Nah, ini apakah cukup dengan dikenakan pasal itu? Kurang banyak pasal-pasal lain yang bisa menghukum mereka sampai 7 tahun penjara bahkan lebih. Karena itu kan persidangan sedang berlangsung ya, betul. Dan ada itu ketua MK begitu. Nggak usah pakai undang-undang baru, di KUHP aja. Itu makanya saya pikir nih aparat hukum gimana sih kerjanya kok? Betul. Udah kecolongan, ketika udah kecolongan, kemudian menerapkan pasal-pasal pun begitu banyak pasal di KUHP yang bisa dipakai. Tapi kok ini pakai yang pasal karet lah kasarnya begitu. Nah ini kita itu petty kriminal lah. Iya. Betul. Nih kalau kita lihat MK belum berhasil mengembalikan kepercayaan publik dan hal-hal seperti ini akan rawan terus dan berulang terjadi begitu, terutama pemilu tahun 2014 nanti menjelang. Ini Mas Teguh bagaimana urgensinya? Ya apa ya, memang ini harus jadi action bersama ya, nggak bisa kita serahkan juga ke MK sendiri misalnya, atau misalnya kita serahkan juga kepada katakanlah eksekutif atau legislatif. Presiden begitu ini bertanggung jawab juga untuk bisa. Kemarin ada perpu dari presiden begitu ya. Saya kira semua hal ya. Kalau misalnya kita bicara soal perpu itu, nah karena concern saya Mas, ini concern saya kan soal kita gunakan sebagai kesempatan untuk menata ulang gitu, kembali. Concern saya misalnya gini ya. Kemarin yang diharapkan oleh sementara kalangan dari perpu itu adalah upaya untuk merevisi kewenangan tadi. Bukan saya mengatakan bahwa misalnya di daerah itu jadinya lebih aman atau apa begitu, bukan. Tapi paling tidak beban saya nggak tahu sekarang ya, tadi 2003-2008 itu 205 dan tidak semuanya, saya kira hanya kurang dari 50 yang soal pilkada tuh. Kok sekarang misalnya sudah jadi maksimal jadi dominan soal pilkada, padahal kewenangan MK yang lebih penting saya kira adalah menguji tentang benturan kepentingan dari sebuah undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Saya kira itu jauh lebih substansial untuk dibicarakan oleh MK daripada itu didalilkan saja ke bawah misalnya. Jadi saya kira ini ya mungkin blessing in disguise-nya kita bisa duduk lagi bersama untuk bicara soal ini, karena benar kalau tidak ada pembenahan yang sifatnya hulu, pembenahan di hulu yang sifat lebih fundamental, substansial, saya khawatir nanti 2014 semua orang udah siap-siap memasukkan anggaran. Jadi dalam anggaran belanjanya buat pemilihan umum itu adalah sudah sedia payung sebelum hujan begitu ya Mas. Termasuk upaya untuk memenangkan sengketa di lembaga-lembaga ini, mulai dari KPUD, dari Bawaslu sampai MK gitu loh. Nah Mas Bambang, kalau kita lihat ini Perpu itu kan Perpu nomor 1 kemarin Presiden dari pernyataannya bahwa itu bisa untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apakah cukup dengan itu? Apakah ada tambahan lain begitu? Kalau saya kembali karena dulu saya 3 tahun lalu saya jadi tim investigasi ya. Memang harus ada majelis
etik yang kuat dan berani dan mengawasi betul hakim ini. Ya, kalau misalnya mereka menolak diawasi oleh hakim komisi yudisial, itu harus ada orang yang hebat-hebat yang mengawasi dan berani. Dulu kan sudah Hakim Sanusi dulu kan oleh Majelis Kode Etik karena pelanggaran etik dipecat. Jadi kalau majelis etik ini kuat, majelis etik itu gampang membuktikannya, tidak seperti suap atau korupsi atau apa. Baru dia ketemu para pihak pecat, gitu kan. Nah kalau itu dilakukan, belum sempat korupsi, belum sempat meres, hakim itu udah out. Ya, nah dan hakim itu akan jadi takut, sehingga hakim itu kan harus antara harap dan cemas, ya kan. Dia harus cemas bahwa wibawanya turun, tapi dia juga harus memberi keputusan yang betul. Jadi menurut saya memang kuncinya adalah perilaku hakim itu harus menimbulkan wibawa, dan itu hanya mungkin kalau ada majelis kode etik yang ketat. Dengan adanya komisi yudisial apakah cukup begitu? Karena komisi yudisial ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa jajaran petinggi seperti kemarin juga sempat dikeluhkan Pak Haryono begitu ya, bahwa ada hierarki kewenangan yang tapi kan kita ambil contoh yang Hakim Sanusi itu. Kan tidak harus dibuktikan dia meres atau dia ini, begitu ketemuannya udah bisa dipecat gitu ya. Ya, jadi yang kasus Akil ya, kalau kasus Akil ini dulu ada majelis kode etik seperti ini, dia belum sempat meres udah bisa di out. Gitu. Sementara yang kemudian sekarang mengevaluasi tapi sempat pakai baju tahanan khusus KPK ya Mas ya, tapi akhirnya sekarang seperti KPK. tahanan. Belajar dari KPK. KPK kan ketuanya dulu ditangkap, dihukum, bahkan sekarang masih di penjara. Betul. Tapi lembaganya bisa tetap bermartabat karena mereka sendiri punya majelis etik yang ketat. Bahkan ketua yang sekarang nyaris dikeluarin kemarin. Jadi artinya sekarang ini pekerjaan rumah dari Hamdan Zulfa begitu untuk bisa membenahi Mas, sangat besar. Dia harus bisa memberikan kewenangan kepada majelis kode etik, bahkan kalau perlu memecat dia kalau dia macam-macam. Ya, ini menarik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Teguh, Mas Bambang. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut. Ya, sampailah kita di penghujung segmen membahas mengenai berita Satu View, membahas mengenai titik nadir wibawa MK. Ya, kita lihat apakah dengan tadi sosok sang ketua ini cukup bisa mengembalikan kepercayaan publik begitu, Mas Bambang? Tergantung dia berani nggak mengundang, misalnya saya kembali contoh kayak KPK ya, mengundang orang-orang yang punya kredibilitas di masyarakat untuk menjadi satu majelis, duduk bersama, mendengarkan mereka, memberi masukan-masukan, dan menjalankan masukan itu. Kalau itu bisa dilakukan, orang mungkin bisa percaya, karena itu akan mengubah tabiat para hakim ini, karena mereka tidak diawasi sama komisi yudisial, mereka jadi berperilaku yang memang seharusnya hakim. Dan akan terpilih hakim, kalau sorry itu saya hakim yang benar itu ada masa itu mereka nggak akan lari, mereka akan bilang berhenti. Nah ini Mas Teguh, kalau Mas Teguh kan sering menghadiri persidangan di MK begitu ya. Nah Anda melihat bagaimana nih mekanismenya, apakah sudah sesuai dengan prosedural atau mungkin harus ada aturan baku begitu? Enggak, memang kalau kita lihat standar pengamanan di sana sangat lemah ya. Padahal ini kan persoalan misalnya sengketa pilkada. Masing-masing pihak yang mungkin kalah atau yang mungkin menang sama-sama sudah habis banyak energi, sehingga mereka betul-betul berharap ini adalah meja pertaruhan terakhir kan. Tapi gitu. mereka juga mengajak serta masa pendukungnya untuk ikut ya. Itu ada di luar gedung begitu. Itu juga diajak. Nah, saya nggak tahu apakah nanti ke depan perlu ada misalnya upaya untuk melimitasi jumlah orang yang bisa dibawa atau tidak gitu. Saya kira itu juga mungkin tapi itu kan protap ya, itu protap. Dan tadi itu fungsi intelijen itu kan orang juga tahu bahwa siapa yang sedang berperkara, kan sudah punya track dari daerah misalnya lapor segala macam. Ini juga terlihat tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah untuk urusan mendeteksi tentang potensi dari konflik ya di lokasi sidang di MK itu. Ya, ini juga polisi sedang membicarakan hal ini dengan MK nih, bagaimana Mas Teguh? Apakah saya dulu ya zaman Orde Baru, adik saya ke pengadilan negeri biasa, digeledah tasnya ada pisau lipat, jadi sempat jadi tersangka. Masa ini Mahkamah Konstitusi yang lebih di ring 1 itu kok bisa lolos? Ya, dan untuk kasus yang sedang terjadi mungkin polisi juga perlu barangkali untuk mengubah sedikit tentang pasal-pasal itu, Mas. Ya, supaya ada pelajaran bagi yang lain yang akan datang gitu. Dan terkait nanti untuk penyelesaian sengketa pilkada begitu ke depannya, apa yang harus menjadi titik urgensinya? Ya kalau menurut saya pengamanannya harus saja, dan intelijennya. Sebab sebetulnya yang kelompok-kelompok beringas itu cuma berapa daerah tertentu aja sih. Kalau daerah-daerah yang lain datangnya juga nggak bawa massa, saya kira pengamanan juga nggak perlu istimewa. Tapi
ini saya kaget yang wilayah ini polisi itu tahu betul kok perilaku kelompok ini. Tapi kok tidak melakukan persiapan yang Nah, kalau bagus. kita lihat ini Mas Teguh terkait dari statement yang dinyatakan oleh Fahri Hamzah, ini menyatakan bahwa ini kecolongan dan memang ada upaya untuk mendelegitimasi dari Mahkamah Konstitusi. Karena kelompoknya kelompok langganan begitu tadi yang Mas Bambang katakan. Iya. Ya mungkin Fahri lebih paham apa yang dia maksud dengan delegitimasi MK. Ya kalau kita lihat memang kualitasnya sendiri yang memperlihatkan bahwa dia patut untuk delegitimasi, tapi kan kalau kita lihat Fahri Hamzah bicara ada upaya lain gitu dengan maksud yang lain gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat apa maksud pihak lain itu untuk katakanlah membuat MK sekarang itu menjadi tidak punya gigi sama sekali, apakah dalam rangka untuk mempermudah pertarungan 2014 Apalagi juga nanti kelompok di ujung ini juga misalnya. sedikit Sebenarnya yang mudah indikatornya terdeteksi ya. gampang. Kita Mas lihat Bambang aja. katakan ya. penanggung jawab keamanannya itu seberapa keras ditindaknya. Kalau ternyata tidak ditindak atau ditindaknya tidak keras, artinya memang ada unsur kesengajaan. Dengan tadi kita lihat ada Ya. DVT begitu ya, polisi nampak tidak begitu sigap begitu, sudah terlihat jelas. Itu bisa jangan-jangan memang ada kesengajaan. Jadi kita lihat aja ditindak tegas nggak Ya. apa mereka yang harusnya bertanggung jawab atas keamanan ini. Baik, artinya kita menunggu ini aksi tegas. Nah, kedepannya sendiri Rakyat Merdeka Online seminggu ke depan apa yang akan diangkat untuk menjadi tajuk utama? Maksudnya tidak harus tentang kasus ini juga saya Ya, kira. tidak. Apa yang menarik sekarang oleh karena Kira-kira ini mungkin kan Hambalang lagi atau ya bagaimana? Hambalang, yang paling menarik sekarang kita bahagia karena kasus Senturi Iya, Pak Budi Mulya sudah masuk Iya. dan ini akan semakin mendekati hotspot kan gitu. Nah kita sedang menunggu-nunggu apa Senin itu hotspot. juga kan akan diperiksa istrinya Anas, Atia. Ya Hambalang Ini juga akan tentu menjadi menarik. hot ya. issue begitu. Saya kira akan jadi hot Tempo issue. Mas Iya, Bambang. saya kira memang ini ada 3 bom nih ya. Saya Betul kira ya. ya. Pertama Senturi ini ya, Budi Mulya sebetulnya lebih karena dia terima 1 miliar dari Robert Tantular. Iya. Yang kedua itu adalah ini sendiri kasus gedung DPR ini sendiri, ya kan? Kita masih lihat nih yang terima uang Marzuki lah ini. besar itu ya. Yang ketiga ya kasus Hambalang sendiri, Iya. ini juga masuk. Dan kebetulan antara kasus gedung DPR dan Hambalang orangnya juga banyak yang Ada overlapping kaitan, gitu. betul, ya. betul dari anggota-anggota DPR ya begitu ya. Saya kira itu juga harus dibersihin tuh. Jadi bukan hanya Mahkamah Konstitusi, DPR kita juga harus dibersihin dari perampok-perampok ini. Betul ya, sepertinya ini minggu depan pemerintahan nasional akan banyak terpusat ke gedung KPK begitu ya? Iya, saya kira Hot ya. issue-nya. Hot Terima issue. kasih nih Mas Bambang, Mas Teguh telah bergabung bersama Berita Satu. Ya demikian Berita Satu View, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.